Nelly umur 18. 18 tahun, masa-masanya untuk cari eksistensi diri. Betul. Ya, ambisimu apa sih? Banyak lah pasti sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nelly. Neliana Pratiwi. Neliana Pratiwi, wi. Winya sekali aja mas. Anak muda umur berapa? Nelly umur 18. 18 tahun, masa-masanya untuk cari eksistensi diri. Betul. Ya, mencari jati diri. Bener gak sih? Bener. Kenapa sih harus gitu ya? Apa ya, mungkin karena di umur segini gengsi untuk saingannya Gengsi. gitu loh mas. Apa yang lebih ke ambisi kan, pasti punya banyak mimpi gitu kan. Jadi apa ya, ya pengen aja gitu bersaing, apa-apa harus aktif gitu. Ambisimu apa sih? Banyak lah pasti sebagai anak Punya muda. cowok ganteng, Aduh. pacaran itu ambisi gak sih? Enggak sih. Kenapa? Ya enggak lah, karena kalau misalnya aku mas, ini mulai bicara hubungan ya. Hubungan dia itu sebenarnya bonus sih kayaknya tuh mas. Bonus, bukan bisa kita masukkan ke ambisi, bukan dapat kita masukin ke mimpi gitu. Tapi ada loh yang pengen punya pacar tuh yang ganteng, Iya. harus punya mobil, Yang tajir. tajir lah ya. Itu kan salah satu ambisi ya, supaya dia bisa jalan ke mall tuh dilihat orang. Iya. Bener gak sih kamu? Kalau kamu gimana? Aku juga punya teman kayak gitu sih mas. Maksudnya selektif gitu milih cowok. Nah, berarti kan ambisi kan? Ya mungkin ya, berarti ambisi setiap orang beda-beda mas ya. Nah, kalau kamu Kalau aku lebih pacaran nggak? enggak, lagi jomblo. Lagi jomblo atau emang nggak mau pacaran? Ya lagi jomblo aja mas, dan menikmati. Jadi nanti ada nomor telepon di bawah situ ya. Instagram ya, mas DM. Lebih menikmati kesendirianmu, Iya, atau pasti. kamu memang suka sendiri, atau suka bergaul? Gimana ya mas ya, Scorpio itu kan emang Oh, Scorpio. iya, kalau Scorpio itu emang gimana mas ya, lebih ke ambisi gitu sih. Untuk cowok kadang kita tuh suka bingung gitu, maksudnya nggak suka kalau aku juga nggak suka banget cowok yang apa-apa manja gitu, harus kayak ini namanya gitu, kadang nggak bisa gitu. Jadi ya apa ya, Sukanya laki banget ya? ya sukanya ya yang dewasa, yang maksudnya ya udah gitu. Nggak usah Kenapa dengan terlalu dewasa itu gimana kenapa? Jeda umur yang berapa tahun nih? Enggak menurutmu juga dewasa? sih mas, maksudnya Apakah secara pemikirannya dewasa, atau betul. umur, atau face-nya yang lebih tua dari kamu? enggak juga, maksudnya secara umur, terus Nah, sesuai pengalaman kan. Kalau misalnya yang seumuran tuh kan lebih banyak ya, rata-rata tuh kesannya tuh lebih apa sih, lebih manja banget gitu loh mas. Maksudnya kita harus ini, dituntut itu, sedangkan aku nggak bisa dikekang gitu. Jadi kayak oh, berarti kamu putusan terakhir SMA karena dikekang? enggak, Hah? baru aja putus. Oh, baru putus. Iya. Oke. Aduh, gitu deh mas. Berarti ngerasa terkekang, terlalu menye, Iya, jadi terlalu cowok. menye, bener. Akhirnya kamu putusin. Dan dia gimana? Ya orangnya insecurean gitu loh mas, maksudnya. Gimana, curhat nih. Terlalu introvert. Enggak, apa sih namanya secure? insecure tuh kayak kalau aku pribadi gitu, mungkin teman-teman di luar sana tuh banyak tuh mas, anak remaja zaman sekarang yang suka insecure gitu. Dia kurang Contohnya percaya gimana? diri gitu. Kadang tuh apa ya, ada hal di diri kita tuh yang kurang kan, tapi ada juga pasti kelebihan di dalam diri kita. Nah anak remaja itu termasuk saya cenderung banget terfokus sama kekurangan di diri kita. Karena kamu sering bully orang kali. Aduh, enggak. Jadi cowokmu itu ngerasa itu. Enggak, akunya. Oh, kamunya nggak pede sama dia. Iya, nggak pede buat ya menjalin hubungan dengan orang gitu kan. Terus aku mikir juga kadang apa ya, di umur 18 tuh kan masih benar-benar gimana, aku mikirnya tuh gimana menyelesaikan kuliah gitu kan mas ya, sama orang tua gimana gitu, masih banyak kekurangan. Berarti hanya pengen cari status dong. Kalau kamu pacaran kemarin, status aku punya pacar, aku nggak jomblo, itu ya? Ya. Tau gak sih mas, Nggak pacar Nelly kira-kira berapa? Kalau mas Gali tebak. 2.
Tiga. Tiga, Tiga selisih ya? 1. Bener ya? Tiga. Kenapa? Cuman Bener. 3. Iya, banyak tuh yang ngira katanya, masa sih cuma 3, 10 kali, 8 kali gitu. Emang tampangnya nggak cocok banget ya? Kalau aku sih tahu, karena kamu selektif, kamu juga nggak fokusnya. Tadi kamu bilang ambisiku bukan untuk pacaran, Iya benar. lebih ke kuliah. Jadi hanya status, ya kan? Ya Hanya gitu. status, nggak jomblo itu doang kan? Bener. Jadi cowokmu kemarin, Apa? Jangan lah, nanti dia nonton di sini. enggak. Gak apa-apa lah, kan semuanya berteman. Kan kita Mas, kan ya. berteman, Betul. ya kan? Dekat berarti bukan pacar, bukan berarti pacar. Iya betul. Pacar berarti bukan juga dekat kan? Iya. Karena statusnya masih pacar. Oh iya betul. Tapi pengen nikah kan? Siapa nih? Kamu lah. Pengen. Di Pengen umur lah. berapa? Itu biasanya cewek-cewek tuh punya namanya ukuran umur untuk menikah. Jadi pada saat dia lulus SMA, masuk kuliah, ya cewek-cewek dulu loh ya. Itu Dulu aku ya. harus nikah di umur 23 atau maksimal aku 25. Aku bakal punya anak kayak gini, aku punya usaha atau aku sudah kerja kayak gini. Pernah enggak punya pikiran seperti itu? Emang umur dominan, maksudnya umur rata-rata cewek nikah tuh umur berapa sih mas sebenarnya? Relatif ya. Iya relatifnya. Relatif biasa. sih sebenarnya ya. Dia targetnya dia tergantung target tadi. Kalau kamu sendiri punya target umur Kalau nggak? aku sendiri tuh apa ya? Kalau kecil tuh kayaknya udah biasa mama tuh ngomong ya udah nih sekolah yang baik gitu kan, lulus kerja baru boleh nikah gitu sih. Jadi mikirnya saat misalnya nanti amin udah apa namanya punya kesuksesan sendiri gitu kan, apa profesi yang apa namanya luar biasa dan juga diinginkan, terus juga ada orangnya juga, ya udah kan mas ya nikah aja. Oh jadi nggak ada target umur? Nggak ada sih. Lebih mementingkan karir dan ambisi dirimu pribadi itu apa sebenarnya sih? Aku tuh pengen jadi sukses sih mas, udah itu aja satu sebenarnya. Karir berarti ya. Iya pengen Betul jadi betul sukses. mengejar karir ya. Iya bener, lebih ke ya gimana sih ngasih bangga orang tua. ngasih bangga keluarga. Mama sekarang kegiatan di apa? Mama ibu rumah tangga, apa terus aku juga adik kan baru lahiran juga kan mas. Oh punya adik? Iya. Mamanya umur berapa kalau kamu 19 tahun Aku sekarang? kurang tahu umur mamaku berapa mas. Jadi ini jaraknya jauh banget memang sama adik. Papa? Papa apa namanya di luar kota juga. Oh gitu. Lebih sering sama mama? Iya lebih sering sama mama. Pernah nggak ditinggal lama sama mama gitu? Pernah ditinggal sama mama? Pernah pasti mas. Waktu itu cuma keluar kota doang sih mas. Tapi seringnya tuh sama mama memang, di rumah sama mama. Waktu ditinggal mama itu Ada gimana? nenek juga. Waktu ditinggal mama itu gimana perasaanmu? Ya kan lagi liburan. Tapi mas bukan masalah ninggalin gitu sih Iya maksudnya. paham, jalan, Ya berserian jalan gitu gitu kan. Kan biasa ketemu tiap hari nih, harus ada benar, mama. benar. Jangan-jangan tidur masih sama mama ini. Enggak, sendiri. Kalau takut baru sama mama. Sendiri mas. Nah itu kan biasa ngerasa gimana gitu, cewek-cewek. Ya apalagi cewek ya, anak cewek gitu. Apa sih yang pernah dirasain waktu mama tuh jalan-jalan kemana gitu? Ya, pernah waktu itu mama jalan ke Sangatta, ke tempat Jauh saudara. banget ya? Iya, jauh banget saudara gitu kan. Awalnya biasa aja, terus aku kayak lagi home alone gitu mas, bener-bener jagain rumah sendirian kan. 3 hari, 3 malam gitu, nggak ada orang sama sekali. Teman-teman juga, ya kalau datang misalnya ngajak keluar, habis itu udah gitu kan. Baru pas di rumah sepi lagi. Sempet kayak, aduh gini ya nggak ada mama gitu. Dekat banget dong ya. Iya dekat banget pasti. Jadi tujuannya ini sekarang berpendidikan, kuliah di mana? Aku kuliah di Institut Teknologi Kalimantan. Jurusannya? Jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Ini juga fun fact loh mas. Mama aku, papa aku tuh nggak ada yang kuliah. Jadi nggak ada. Ini nggak ada. ambisimu ya? Iya. Jadi gini mas, ini sekali apa namanya buat apa ya sharing aja karena sini ya. Nggak ada yang kuliah mama papa aku. Terus apa ya, aku tuh pengen banget tuh mas kayak teman-teman aku di SMA yang lain misalnya kuliahnya itu di luar Jawa, di luar Jawa, di Universitas Indonesia, UGM gitu. Terus lulusan-lulusan SMA di sekolah aku tuh kan waktu itu juga banyak lah punya prestasi kakak kelas yang dimasuk situ. Tapi juga waktu aku ngomong ke mama gitu, mama tuh juga kayak ini mas, maksudnya sebenarnya bolehin tapi
apa namanya, tahu nggak sih Nel, kalau misalnya luar Jawa belum lagi transportasinya, belum lagi biaya hidup di sana gitu. Pokoknya sempat ada apa crack gitu lah, maksudnya enggak mau mah. Friksi lah Iya, ya, Miri sama mau di Jawa, bener-bener Jawa. Terus akhirnya Baru tuh Mas ya, ibaratnya jujur nih ya, teman-teman aku di SMA lain itu kalau saat kelas 12 saat mau masuk kuliah itu suka nanya gini, Nel masuk mana gitu, mau masuk mana ceritanya. Untuk ngomong kuliah di Balikpapan itu malu-malu Kenapa banget sih? gitu. Maksudnya kan emang ada yang salah dengan ya, kuliah di Balikpapan? saat itu malu. Mikirnya Mas. apa? Saat itu malu banget karena teman-teman aku tuh semuanya targetnya tuh dan kalau misalnya aku in case bilang paling Balikpapan aja, aduh diketawain Mas itu Mas. Apa yang akan diketahui sama mereka sih? Ya ibaratnya nggak setinggi impian mereka gitu Mas. Nah Oh, kamu dianggap level impianmu segitu doang? ya di mindset aku gitu Mas saat itu, makanya orangnya gitu, suka mikirnya kayak gitu. Terlalu memikirkan banyak hal ya tentang dirimu ya. Berarti kamu pengen tampil sempurna. Ya nggak tahu juga sih Mas ya. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Terus, berarti dulu waktu sekolah banyak persaingan dong ya? banyak sekali Mas. Persaingan dalam bentuk apa nih? Persaingan Fashion? persaingan pelajaran. Ibaratnya ini bahasa kasarnya nih Mas ya. Kalau misalnya di sekolah favorit yang sepengalaman aku juga, terus teman-teman juga pasti tahu, ada 3 hal yang bisa bikin kita tetap bertahan gitu di sana. Ya, apa itu? Kalau nggak pinter, kalau nggak punya bakat, ya satu lagi kalau kamu punya duit baru kamu bisa bertahan gitu. Kalau nggak, ya sorry to say gitu, maksudnya kayak kita dianggap biasa aja. Harus gitu, pintar, Mas. harus punya bakat, harus punya duit. Di antara 3 itu salah satu. Itu hukum dasar sekolah. Enggak sih Mas, maksudnya itu apa ya? Ya sesengit itulah Mas. Kalau misalnya kita ngomongin persaingan gitu di sekolah gitu. Terus kamu bisa bertahan kok? Berarti kamu punya 3-3-nya dong? Aduh. Ini apa namanya belum selesai itu Mas. Oh iya. Yang itu. Tadi itu kan udah kayak gitu, akhirnya juga sempat ini kan Mas, sempat nggak terima gitu loh, maksudnya teman-teman aku juga ke situ gitu, sedangkan aku di Balikpapan aja. Tapi waktu itu aku juga sempat cerita-cerita gitu ke teman, gimana ya aku kayak gini, aduh sampai mikir gini loh Mas, gimana ya masa depan kalau misalnya cuma kuliah di Balikpapan gitu, mikirnya kayak gitu sampai dulu saat itu. Terus suatu saat teman aku juga bilang, ya udah terima aja, maksudnya hidup tuh nggak cuma sampai sini gitu. Teman aku tuh ada motivasinya sahabat itu bagus aku banget ya, bilang aku kayak gitu kan, untuk seorang siswi siapa SMA. itu namanya, siswi ya? Iya. Bisa kayak gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, oh ya benar juga ya, akhirnya kayak ya udah gitu kan Mas, ikhlas aja. Aku juga waktu itu alhamdulillahnya masuk jalur undangan SNMPTN kan Mas ya, SNMPTN dari sekolah, jadi masuk berapa besar di sekolah yang bisa masuk jalur undangan tanpa tes gitu. Berapa orang? Itu sekitar pokoknya dari 50 siswa gitu Mas, 50 siswa boleh daftar, tapi masuk enggaknya tergantung univnya, tergantung kampus. Bukan tergantung harus punya uang, Enggak. harus punya bakat. Enggak. Kamu salah satu orang yang punya bakat? Insya Allah ya Mas. Apa bakatmu? Kalau bakat itu apa Mas? Yang ngomong termasuk bakat nggak sih Mas? Karena Ngomong mungkin bakat. satu-satunya itu yang aku punya dan yang aku percaya diri, ngomong, public speaking gitu Mas. Apa yang buat kamu yakin kamu seorang public speaker yang baik dengan bakatmu? Ya. Pernah ada satu kejadian nggak sih yang akhirnya, oh ternyata ini bakatku? Kan biasa gitu nggak sengaja ya? Iya benar. Sama kayak kita ngomong hidayah lah gitu ya. Apa ya? Maksudnya yang bikin Eli tersadar kalau misalnya public speaking itu termasuk bakat itu waktu SMA juga Mas. Benar-benar kayak ada pentas seni dan itu tuh butuhin yang namanya pengisi acara, terus MC-nya, hostnya, tukang angkat-angkat panggung. Iya, Kamu bakatmu angkat panggung gitu maksudnya? Bukan tukang kabel juga. Nah terus emang dari kecil kan anak tunggal, suka tunggal kamu? Iya kan, baru adik kan baru aja kan Mas. Oh ini kamu tunggal, adekmu baru lahiran ini? Ya setahun kemarin, udah setahun kemarin. Oke.
Nah itu juga pastinya sering ngomong sendiri gitu kan Mas, ngomong di kaca sendiri, ingat banget. Bukan yang aneh-aneh kan? Bukan yang aneh-aneh. Ngomong di kaca sendiri, kayak ala-ala di interview gitu Mas sama wartawan. Beneran kayak gitu, terus ala-ala penyiar radio juga. Oke. Jadi bener-bener anaknya suka ngomong. Dan pas SMA juga yang nyaranin itu guru, kayak pas pelajaran bahasa Indonesia gitu kan Mas. Aku juga suka kayak lomba debat bahasa Indonesia juga. Itu akhirnya ini coba aja jadi MC gimana. Debat kamu sebagai peserta atau? Iya peserta Mas. Jadi itu pertama pengalaman di SMA, masalah public speaking itu pertama MC, ya kan Mas. Dan itu seleksi tuh Mas. Seleksi akhirnya terpilih. Dari berapa orang? Dari berapa ya kira-kira? Ya mungkin ada 20 kali ya siswa-siswi yang pengen jadi MC. Jadi pilihan kedua ini yang akhirnya kamu menjadi selebriti di sekolahmu. Iya, termasuk dikenal lah ya. Mas. Iya. Oke, tapi uang cukup. Uang apa nih? Kan tadi 3. Pinter, kamu dapat. Iya. Ranking berapa? Aku nggak ada ranking. Tapi nilaimu? Tapi ya alhamdulillah bagus-bagus kan Mas. Oke, dapat sudah 1. Nomor 2 bakat. Nomor 3? Uang. Ya. Kalau uang ya... Itu bentuknya gimana sih menurut mereka? Uang itu apa, dia hambur gitu? Ya, maksudnya itu ya maaf ya Mas ya sebelumnya kalau menyinggung siapa gitu. Tapi yang sepengalaman aku gitu kan Mas. Maksudnya ibaratnya uang itu bukan berbentuk uang, aku punya uang nih gitu, enggak. Traktir. Tapi ya kan ibaratnya nih teman-teman di masa remaja gitu. Teman-teman kan seneng ya kayak punya teman, ayo banyak sudah, duitnya, ya, haji-hajinya gitu ya. Ngapain kamu temenan sama itu naik motor, mending sama aku naik mobil, rame-ramean, bisa gitu. snapgram gitu. Akhirnya punya geng sendiri ya. Nah betul. Terbentuk kasta-kasta sendiri ya. Eksklusivitas. Ya benar. Sebenarnya kamu setuju nggak sih dengan hal itu? Itu sebenarnya tergantung ke orangnya lagi, karena kalau yang aku tahu ya geng itu kan terbentuk karena adanya orang-orang yang punya tujuan sama gitu, punya tujuan sama, sifatnya sama gitu, visi misinya lah ya. Visi misinya sama. Tapi kalau misalnya yang aku temuin di SMA gitu kan Mas ya, di sekolah-sekolahan, rata-rata mereka tuh bener-bener kalau punya geng tuh Mas. Udah kayak gimana gitu ya, udah bawa tip X, tulis di mana gitu. Bukan juga Mas, maksudnya ini bubuanku nih gitu. Misalnya kita mau gabung gitu tuh sungkan untuk. Itu kamu setuju nggak sih dengan hal kayak gitu sebenarnya? Ya nggak setuju sih sebenarnya Mas, karena aku dulu SMA tuh bisa dibilang ya biasa aja Mas, nggak punya geng gitu. Dan ada teman sekelas juga. Berarti memang kamu orang yang sosial, suka bersosial lah ya. Iya, ya juga. Suka berteman. Tapi makin kesini kan udah kuliah juga, temen tuh juga makin selektif juga nggak sih Mas ya kalau kuliah itu kayak gitu jadi. Jadi beda nggak sih teman-teman sekolah sama teman kuliah sekarang? Beda. Dan prestasi kamu gimana kalau kita bandingkan sama teman-teman kamu yang kuliahnya di luar sana? Pertama, kamu kayak interview banget sih. Iya ya, serius banget ya, enggak dong. Iya, jadi yang pertama tadi apa Mas? Yang perbedaan. Teman aku yang kuliah di luar sama kamu yang ngerasain langsung kuliah di Balikpapan sendiri. Iya. Nah akhirnya aku mulai kayak gini Mas, maksudnya ternyata ada kelebihan lah yang aku dapatkan gitu walaupun di Balikpapan aja. Kalau SNMPTN itu nggak harus ngeluarin biaya banyak juga Mas untuk masuk kampusnya gitu kan. Akhirnya udah di situ pas aku masuk kampus juga awalnya tuh masih gimana Mas ya, masih punya mindset kalau apa sih gitu, orang di Balikpapan aja kok ribet banget sih kakak tingkatnya gitu, sorry ya Kak. Iya, kakak tingkatnya kayak apa ya Mas ya, pasti ada acara-acaranya kayak mosnya gitu, kayak ospeknya untuk memperkenalkan kan. Iya, tapi itu aku tuh juga kayak apa sih kok ribet banget ngalah-ngalahin yang di luar, ngalah-ngalahin ini gitu. Jadi masih punya pikiran-pikiran kayak gitu. Karena kamu selalu berpikir mindsetnya aku harus keluar, harus keluar tuh lebih baik. Tapi ternyata pas aku masuk kampus sama aja sebenarnya. Dan beratnya sama juga, kan? Pelajarannya. Dan kamu lebih enjoy sebenarnya kan?
Iya betul, Iya nggak sih? di kota sendiri. Lebih aman, Benar-benar. lebih safe, pendidikanmu juga sama nilainya, Ya amin, amin. ya kan? Terus sekarang rasanya lega? Sekarang tuh udah apa ya, udah Ngeflow lah ya, jalan aja ya. terus udah ya mungkin dulu masih dengan sifat, dengan pikiran yang apa namanya memberontak gitu kan Mas ya. Sekarang tuh udah Jiwamu pemberontak ya? nggak juga sih Mas. Di kampus sekarang kamu gimana? Dipandang sebagai Nelly seorang pemberontak? Aduh, enggak sampai gitu. Atau lebih suka berteman di kampus sekarang? Atau masih selektif? Suka berteman. Suka berteman Mas. Terus kan Nelly juga baru semester 2. Bahkan kalau baru setahun ya? Iya Mas, bahkan kalau dipikir cuma semester 1 doang. Semester 2-nya kan ada Covid ini kan Mas. Setengah semesternya ada Covid, jadi benar-benar belum ada ini sih. Maksudnya belum ada apa-apa, program apa dari kampus gitu. Jadi ya masih berteman sama teman-teman gitu kan Mas. Masih belajar, kuliah gitu. Oke, berarti masih ternyata menepis semua kemungkinan terburuk yang pernah kamu pikirkan kan? Waktu zaman SMA, kalau kuliah di Balikpapan tuh gimana gitu pandangan orang ya. Betul. Dan sekarang udah terbuka semua. Memang sih kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu harus dicoba dulu. Iya. Bukan hanya dipikirkan. Benar-benar. Kalau kreatif itu kan yang dibutuhkan bukan hanya ide, tapi eksekusinya kan. Iya. Itu sama dengan kita tadi berpikir gitu Nelly gitu. Teman-temannya Nelly waktu di SMA itu kan banyak duit tuh. Biasanya ya kalau orang-orang banyak duit itu suka dengan hal-hal yang negatif nih. Ada nggak sih yang pakai narkoba? Kalau pakai narkoba pasti tuh termasuk salah satu kenakalan remaja juga kan Mas. Mungkin ada, tapi kan nggak mungkin kayak misalnya kamu pakai narkoba ya gitu. Pasti ada lah tapi, Mas. Ini ya lebih terbuka sekarang ya. Mereka pikir keren gitu kan dengan pakai itu atau gimana. Menurut Nelly yang salah siapa ini? Pemikiran, gaya hidup, atau lingkungan? Kadang kan orang tuh suka banyak yang bilang ya Mas ya. Maksudnya kadang orang tuh pakai narkoba karena lingkungannya. Itu memang poin yang benar. Tapi kan ibaratnya kembali lagi ke diri kita gitu loh. Seburuk-buruk apapun lingkungan, kalau misalnya kita memang goyahan orangnya kan, nggak punya pendirian, ya udah gitu. Itu sebenarnya ke diri kita juga. Buat teman-teman yang kalau misalnya mikir narkoba itu keren gitu kan, itu nggak keren sama sekali. Malah menyesatkan gitu loh. Menurut dia keren. Menurutnya keren. Karena ambisi nggak pernah istilahnya dieksekusi. Iya. Benar kan? Betul. Jadi pikiran aku harus kayak gini, harus kayak gini. Tadi kan Nelly semua cerita itu kan hanya pikiran. Setelah dijalani, semua lebih baik daripada yang dipikirkan. Betul. Benar kan? Iya. Ya. Benar. Akhirnya sekarang pun Nelly bisa menjadi seorang broadcaster. Wah, keren ya, tercapai ya, emang bakatnya di situ ya. Yang tadinya suka ngomong-ngomong di cermin. Iya benar, waktu kecil tuh kayak gitu Mas, ya ampun malu banget. Bener deh. Gimana perasaannya setelah mencapai satu ambisinya ini? Iya. Ambisi yang kedua kan karir, tapi kan belum lulus sekolah nih. Iya, amin. Dan juga ya karena Mas Gali juga kan diberi kesempatan di sini gitu. Yang awalnya juga nggak punya basic sama sekali jadi penyiar gitu kan, cuma modal ngomong-ngomong. Sebenarnya kan di luar saya juga masih banyak orang yang bisa ngomong gitu kan. Belajar juga banyak banget di sini tuh Mas. Maksudnya banyak banget. Jadi broadcaster tuh bukan cuma ngomong, bukan cuma modal ngomong gitu. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan, ada hal yang harus kita. Contohnya apa yang harus perhatikan? Ya perhatikan itu misalnya kalau kita ngomong ke orang gitu kan Mas, ya udah nyablak gini gitu. Tapi bener deh Mas, saat Nelly belajar di sini gitu kan kurang lebih 1 tahun di Honest Radio, bener-bener kayak tone suara aja gitu langsung berubah tuh saat menyiar. Karena kan belajar teknik ya. Iya betul. Ya. Dulu masih inget banget tuh Mas sama Mas Tria gitu kan, dicek gitu suaranya. Naik feedernya tuh cuma kecil-kecil doang gitu, padahal rasanya udah teriak gitu. Nah sekarang tuh diajarin juga sama kakak-kakak di sini banyak kakak-kakak penyiar
yang ngajarin lah pokoknya, sampai sekarang juga masih dikoreksi kalau misalnya ada yang kurang gitu. Terima nggak dengan hal-hal yang koreksi seperti itu? Awalnya itu kan ya ini juga Mas menjadi pengalaman di dalam hidup gitu kan. Aku yang baru pertama kali masuk di dunia kerja gitu kan Mas, ibaratnya di Onyx ya? Bener, Onyx ini benar-benar pengalaman pertama dan gak akan dilupakan. Waktu ditegur gitu kan misalnya. Nah itu tuh gimana tuh? Pertama kali itu ditegur tuh kapan ya? Pokoknya adalah gitu kan ditegur, terus kayak mikir, ih kok jahat banget gitu kan, padahal aku ngapain kok dijahatinya sampai kayak gini gitu. Akhirnya cuma bisa ya cengeng gitu, cengeng. Kamu nangis? Iya Mas, cengeng. Kenapa? Kok sampai dalam banget? Ya mungkin karena Apakah pengalaman pertama kan. Pengalaman pertama atau memang kamu nggak suka dengan orang yang negur? Kan banyak hal ya. Yang akhirnya bukan kita nangis karena takut ya. Ada yang karena kesel, ada yang karena takut campur juga deh pasti ada. rasanya kesel, terus aku nggak bisa ngapa-ngapain, terus ini pengalaman pertama, terus kok dimarahin gitu, nggak tahu apa-apa. Kamu nggak berarti kamu ngerasa kamu benar? Enggak Mas, maksudnya kan kita juga mengenal karakter orang juga, mungkin aku juga baru menemukan yang namanya selama sekolah gitu kan nggak ada orang yang negur, misalnya guru negur kamu tuh gimana sih nggak becus bodoh gitu kan, nggak ada. Nah tapi pas di sini lebih terbuka lagi, maksudnya gini toh orang negur dengan caranya masing-masing, entah dengan cara halus, sedang, agak kasar gitu Mas. Siapa yang negur kamu sampai kamu nangis? Enggak, maksudnya banyak aja, maksudnya ya teman-teman juga kan Mas, kakak-kakak. Tapi kan negurnya juga sekarang tuh negurnya iya ya untuk review juga untuk Nelly-nya. Tapi kamu senang dinilai kan? Atau kamu nggak suka dinilai? Senang dinilai Mas, senang dinilai kok. Orangnya senang dinilai, senang diperhatikan, maksudnya dalam artian berarti kan kalau orang negur kita kan berarti dia memperhatikan kita gitu. Senang sih sebenarnya. Senang gimana gitu ya? Senang gimana? Kira-kira menurutmu Rega gimana sih siarannya? Nonton nih. Bagus lah Mas Rega, jangan ditanya. Kenapa? Bagusnya di mana? Ya bagus Mas. Bagus. Ini Mas. Kenapa Mas? Takut nih. Oh, kamu takut? Enggak. Jangan-jangan dia yang buat kamu nangis? Enggak lah. Enggak lah. Kakak-kakak penyiar kan hebat-hebat. Mas Rega tuh udah berapa tahun ya Mas jadi penyiar? Dia hampir kan? 50 tahun dia. Waduh. Umurnya 70. Padahal umurnya ya lebih ya. Bagus Mas Rega, hebat lah, siapa yang nggak kenal sama Mas Rega. Apa pengalaman terbaik pada kamu siaran? Kan kadang-kadang kita tuh dapat namanya golden time, golden voice kita, pas kita lagi terkumpul semua aura positif kita. Iya benar-benar. Dan momennya pas. Benar Mas. Pernah nggak dapat hal yang seperti itu? Pernah banget Mas. Waktu siaran? Pernah. Gimana itu? Walaupun ini masih 1 tahun ya Mas ya, tapi bener-bener tuh kadang mood itu ngaruh ya, bener-bener kayak sengaruh itu gitu. Walaupun cuma suara, tapi kalau misalnya kita lagi sedih, lagi galau gitu kan, pasti suaranya juga, hai sahabat Onyx, gimana kabarnya gitu. Tapi saat aku senang, positif gitu, sekitar 1 bulan kemarin deh kayaknya, 1 bulan kemarin tuh, waduh seneng banget, kayak pede banget tuh, ini aku gitu Mas, pede banget, anuin materi tuh pede banget gitu. Kadang-kadang kan suka mikir dulu, gimana kalau salah gitu. Tapi saat mood kita bagus juga siarannya akan bagus gitu. Dan saat kita nggak bagus sekalipun harus nge-covernya. Ya, penyiar harus tetap positif keluar di audionya kan. Bener. Jadi ada momen itu ya. Bener Mas, ada. Pernah nggak sih momen itu, momen itu yang kamu betul-betul pas di puncaknya moodmu lah ya, dan ada yang gangguan dari perjalanan sampai ke sini kan, kadang-kadang kan itu kan, hal-hal begitu akhirnya ngerubah lagi mood happy, ya. Lagi happy tiba-tiba di jalan gimana sampai sini tuh mood tuh berubah-berubah kan. Bener. Nah pada saat terkumpul semua, pada saat itu kamu ngerasa sudah baik, ditegur nih, gimana perasaanmu? Iya, pas
Ya kalau negurnya pas setelah siaran Nggak syukur masalah. ya Mas ya, Ya, alhamdulillah. kalau di Tapi tengah jalan kalau di tengah jalan kan biasa ada yang fatal berarti kan. Iya, Kalau kita ngomong ditegur tengah jalan harus bagaimana itu kan ada yang fatal. Kamu ngerasa aku nggak ada yang salah kok. Ada ngerasa gitu nggak sih? ya pasti Salahku apa lagi sih? pasti jadinya itu kepikiran jadinya. Pikiran. Nggak sebagus tadi pasti moodnya kan. Kayak gitu Mas. Jadi Tapi lama-lama hilang atau sampai akhir siaran. tergantung sih Mas, tergantung. Paling nangis dulu baru nanti udah. Enggak bercanda. Ya gitu sih Mas. Maksudnya kalau misalnya memang ada yang negur, ya kembali lagi ke gimana cara negurnya dia. Kalau cara negurnya biasa aja, oh ya udah, berarti tadi salah ya gitu. Oh ya udah deh benerin gitu. Kalau misalnya baik gitu. Tapi kalau misalnya negurnya kasar gitu kan, mungkin kan kita nggak tahu. Mungkin dia lagi bad mood ya kan Mas, ngalir ke kita juga. Aura bad moodnya ya ke kita juga gitu. Tapi itu sekali kamu rasain paling ya? Iya, nggak sering. Sekali gitu dong ya. Pengalaman berharga. Pengalaman berharga untuk kamu yang memang baru masuk dalam dunia Betul. pekerjaan, Yes. kemudian dunia radio, Bener. dan juga kamu ngefans sama Rega, Ngefans banget. ya. Nah aku kemarin lihat-lihat, Rega. Kenapa sih? Apa sih yang disukai dari Rega? Apa Mas? Enggak, maksudnya Mas Rega hebat. Tapi ya udah Mas. Nggak suka-suka, nanti dikiranya suka apa Enggak gitu. lah, kita kan ngomong sebagai profesional, sebagai penyiar nih. Bukan kita ngomongin hati dong. Gitu, aduh. Public speakingnya bagus. Iya, public speaking-nya apa? Kamu pengen jadi siapa kalau seorang penyiar nih? Aku pengen jadi ini loh Mas, penyiar di luar, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Corner. Oh ya, Iya, siapa ya? Aduh, lupa namanya siapa. kornet daging kali ya. Kenapa Apa kamu suka namanya dia? ya? Kenapa kamu suka Yang dia? di Bandung. Siapa Mas ya? Pokoknya dia cewek, Ah, body goals ya. ya, Siapa namanya? Cewek, penyiar Bandung, terus Oke. juga seorang ini pembawa berita Mas. Oke. Pembawa berita juga dia penyiar gitu. Keren banget dia kalau ngomong. kenapa? Apa yang kamu suka? Bahasanya atau intonasinya? Semuanya. Bisa-bisa bener dia tuh berarti kan kalau misalnya kita seorang penyiar tuh kan ini Mas ya. Apa sih namanya? Secara langsung gitu. Ya. Nggak punya skrip gitu Ya. kan. Kita ngomong kadang mesti ada Storytellingnya udah jalan lah. iya, pantun apa Ya. gitu kan, kata-katanya manis di akhir tuh kan bisa jadi hal manis juga untuk didengar. Dia tuh kadang tuh suka aja ngomong, maksudnya kayak gimana nih gitu. Misalnya gimana nih sahabat Onyx, kayak apa ya, Punchline-nya dapet. pantun ya, ada AB sajak AB-nya tuh kok bisa dapet gitu loh. Kamu sudah berapa persen ngikutin dia nih? Menurutmu? Gimana ya, sebenarnya berapa persen ya? Itu kan jadi influence-mu kan berarti kan? Iya sih Mas, tapi salahnya juga nggak terlalu ditiru sama aku. Cuma kadang kalau misalnya lagi ada acara apa gitu kan, pengen coba gitu, siapa tahu kosakatanya bisa jadi referensi buat kita. Jadi kosakata yang kamu pakai Iya juga buat dia. bener, kosakatanya keren banget. Dan dia bisa beda banget Mas saat dia bawa berita dan saat jadi penyiar. Storytelling. Iya, Itu air benar-benar personality banget. kan juga harus ada kan? Kan selalu masuk di sini teman-teman training baru itu kan. Iya. Ayo kamu jadi apa? Iya, Kan benar, gitu. benar, Air personality-mu apa? Kan seperti itu ya. Iya. Kamu apa menurut kamu? Apakah kamu Wonder Woman gitu? Apa Mas, personality? Iya, air personality-mu. Contohnya kayak aku cocok jadi pembawa berita gitu. Ya, terus aku ini cewek yang ceria. Oke. Gitu-gitulah. Oke. Kan itu salah satu air personality yang harus diangkat seorang penyiar ya. Karakter-karakter itu. Benar. Aku pengen jadi cewek yang jutek. Gitu. Kalau kamu suka yang
Aku tuh kalau nyiar itu mah suka banget sama kayak ngomongin hal-hal manis gitu. Iya, jadi kayak pengen. Makanya kamu nggak cocok sama cowok melo ya? Iya, bener. Ya? Nggak Iya, cocok ya sama apa-apa cowok melo ya? dikit-dikit, ih kamu kemana sih gitu, kok nggak ngabarin, padahal nggak ngabarinnya baru 5 menit mas, aduh gimana tuh. Oh, itu karakter kamu emang ya? Iya, kan nggak Seorang yang suka ya orang melankolis kayak gitu. dan kamu harus punya pasangan jangan jalur yang sama dong ya? Iya, benar. Sudah ada calon nggak sih? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Calon Iya pacar? kan kita calon suami? teman-teman. Oh, teman dulu. Ya, dekat, semuanya dekat. Nah, tapi Ya. ada kan? Ya, pasti ada lah mas ya kalau namanya manusia. Ada. Aku tuh suka mas ya, suka banget sama yang kayak apa ya? Yang cuek, yang Wah, dingin. asik ya, dingin. Suka banget kayak Mas Farli dong dingin. menantang banget. Gimana? Mas Farli kan dingin kan? Gimana? Tapi aku maunya yang baik, maksudnya baik. Kalau Mas Farli nggak baik dong menurutmu? Baik, maksudnya enggak baik dalam ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.